Ini sedikit amat, yang lain pada kemana nih? Masih pada di luar. Masih di luar ya? Ya. Ada yang ke toilet atau ke kantin gitu. Ya. Kemana dia? KM-nya harus tanggung jawab. Yang lain kemana? 3M-nya juga enggak. KM itu keluar. Kemudian cepat kembali ya. Baik, sebelum dimulai silakan dipimpin doa dulu karena KM-nya nggak ada. Yang lain boleh diwakilkan. Siap gerak, sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum dilanjut Bapak terlebih dahulu akan mengabsen satu persatu. Barangkali ada yang tidak masuk. Yang pertama Eka, Dir. Muria, Sakit. sakit Muria ya. Ya. Nia Sari, Hadir. hadir. Rusmini, Hadir. hadir. Felicia, Hermandi ya, belum kembali. Zahra, oke. Nggak ada yang tidak hadir ya, cuma ada yang di luar doang. Oke. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan pertemuan kali ini masih terkait dari materi sebelumnya, kita melanjutkan materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang mana untuk kali ini materinya dilanjut tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dan kaitannya dengan keimanan. Baik, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, Bapak akan tampilkan satu video nih. Yang mana silakan videonya kalian simak. Kira-kira video ini menggambarkan tentang apa? Silakan disimak videonya. Kira-kira menurut kalian nih video ini menggambarkan tentang perilaku apa? Ya, silakan disimak. Oke, setelah kalian mengamati atau menyaksikan video tadi, kira-kira di video tadi menggambarkan tentang apa? Kejujuran. Salah satunya apa di dalamnya? Nah, terus ada lagi? Apa lagi? Di sebelah sini nih? Apa? Di video tadi itu kan si anak ngasih hasil ulangan, bener nggak? Ya. Nilainya bagus-bagus, dapat 100. Tetapi apa tetapinya? Hasil ulangannya si anak melihat dari buku, ya. Ketika melihat dari buku berarti anak itu mengerjakan tugasnya benar dapat 100. Itu bisa dikatakan perilaku jujur nggak? Tidak. Ketika jawabannya ngambil dari buku mata pelajaran, tentu tidak. Karena kalau mengisi soal tadi ya, kita harus melihat atau mendapatkan jawabannya dari diri kita sendiri. Tidak boleh mengambil dari orang lain atau dari buku. Jadi video tadi menggambarkan bahwasanya tidak dibenarkan ketika ngambil sebuah jawaban dari buku. Pesannya adalah kita harus berperilaku jujur, harus ada kesesuaian antara perbuatan dan ucapan. Gitu ya.
Oke, kita lanjut ke materinya. Ada yang mau menjelaskan lagi? Masih gambaran tentang video tadi? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Selanjutnya ini adalah materi kita untuk kali ini. Oke, silakan satu orang minta Bapak bantu untuk dibacakan. Siapa? Boleh? Yang kelihatan? Rifa kalau kelihatan ada belakang. Oke, silakan. Kelihatan nggak? Perilaku jujur di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke. Perilaku jujur adalah sikap yang wajib dimiliki semua orang. Sikap ini patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, hingga masyarakat. Perilaku jujur harus diasah terus-menerus agar mengakar dalam diri seseorang. Kejujuran dapat diwujudkan dengan perkataan, tindakan, dan pekerjaan terhadap diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan bentuknya, kejujuran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya jujur pada diri sendiri, jujur dalam berkata, jujur dalam berjanji, jujur dalam berbuat. Oke, sudah. Untuk kali ini tentunya kita membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu terkait dengan perilaku jujur. Yang pertama dalam lingkungan rumah, kemudian sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Apa aja poinnya? Yang pertama ada jujur pada diri sendiri, kemudian jujur dalam berkata, kemudian jujur dalam berjanji, dan jujur dalam berbuat. Nah, poin ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bermasyarakat, kemudian di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan rumah. Oke. Ada yang bisa ngasih contoh dulu nggak? Satu orang misalkan yang ngasih contoh terkait dengan perilaku jujur di lingkungan rumah. Ada nggak? Coba sebelah sini, ada nggak? Perilaku jujur di lingkungan rumah. Ayo. Ada? Tidak ada, masih bingung kayaknya. Sebelah sini coba. Perilaku jujur di lingkungan rumah, coba ada nggak? Boleh? Siapa? Siapa namanya? Lati boleh. Mengembalikan kembalian. Mengembalikan kembalian. Gimana maksudnya itu? Misalkan disuruh beli ke warung nih, kembaliannya dikasih ke orang tua. Ada lagi? Kalau mau main atau keluar rumah terlebih dahulu izin kepada orang tua. Oke. Sekarang coba contoh di lingkungan masyarakat. Mana? Lingkungan masyarakat contohnya. Berperilaku jujur di lingkungan masyarakat. Coba. Kalian suka bermasyarakat kan? Punya tetangga, punya teman, punya tetangga nggak nih? Jangan nggak punya tetangga di rumah aja. Punya ya, Fatimah? Punya tetangga nggak? Punya. Oke. Suka berperilaku jujur seperti apa di lingkungan rumahnya? Misal ada sampah nih, ini bukan sampah saya, misalkan kan, kasih aja ke dia, tetangga, seperti itu enggak? Enggak ya, atau pernah lupa gitu, padahal sampah sendiri. Malam-malam misalkan malam mingguan ada yang main, sampah kerupuk kan, permen dibuang ke depan rumah orang. Ada nggak contohnya nih? Ada, Pak. Apa dia? Contohnya misalkan ada kerja bakti hari Minggu di masjid, beres-beres masjid. Dia ikut tuh bersih-bersih. Itu salah satu contoh berperilaku jujur di lingkungan masyarakat. Karena dia nggak buat alasan. Misalkan hari Minggu, Pak, maaf Pak, saya nggak bisa ikut. Misalkan lagi ada halangan, padahal enggak. Lagi padahal mencret. Itu kan alasan dibuat-buat ya. Oke, sekarang di lingkungan sekolah kira-kira apa? Contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah selain ulangan tadi. Apa? Meminjam barang. Misalkan dia pernah pinjam kerudung, maka dikembalikanlah lagi. Jangan sampai dimiliki gitu kan. Atau minjem pensil, yang paling tidak kelihatan penghapus biasanya. Pulpen mengaris ya. Kebanyakan ya. Kalau buku kayaknya jarang ya. Kalau uang ada nggak? Pinjam uang, misalnya nanti bayarnya gajian, nggak tahu siapa yang gajian. Ya? Nggak ada ya? Kita lanjut ke materinya. Nah ini
Ini adalah beberapa perilaku jujur. Yang pertama, perilaku jujur di lingkungan rumah. Ya, mengakui kesalahan kepada orang tua. Ini adalah salah satu perilaku jujur di lingkungan rumah. Jadi kalau punya salah kalian nih, yang ngaku salah ke orang tua. Ya, jangan misalkan hal yang dibuat-buat. Ya, udah tahu salah ya bilangnya nggak salah. Misalkan masak air kelupaan ketiduran, misalkan, ini bukan saya. Atau misalkan airnya lupa nggak dimatiin, ini bukan saya, si adik misalkan. Kemudian mengembalikan kelebihan uang yang tadi ya, uang belanja dikembalikan kepada orang tua. Memberitahukan hasil ujian kepada orang tua. Dan yang terakhir, tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Nih di rumah nih, suka bajunya ganti-gantian enggak? Atau barengan? Atau punya adiknya diakui, jangan turun aku misalkan. Tas aku. Ya. Jangan ya, kalau bukan haknya jangan diambil meskipun ke adik sendiri atau dalam satu rumah. Karena itu sama saja salah satu perilaku daripada jujur di lingkungan rumah. Yang keduanya, perilaku jujur di lingkungan sekolah. Itu apa tuh? Mengerjakan tugas ujian sekolah tanpa mencontek. Tadi ya. Jadi ketika kita ulangan dilarang mencontek, karena mencontek bukan salah satu perilaku jujur. Kemudian tidak berbohong kepada guru atau teman. Jangan berbohong nih. Kayak dia misalkan, kenapa terlambat tadi datangnya, padahal KM misalkan. Macet pak, bener nggak macet? Bener, karena jalannya lagi buka, nggak apa-apa. Tapi jangan dibuat-buat alasannya. Misalkan airnya habis lah, bajunya belum kering lah, jangan ya. Sesuai apa adanya. Selanjutnya, tidak mengambil barang milik teman yang tadi. Kalau pensil segala macam, kalau pinjam ya dikembalikan. Selanjutnya yang ketiga, berperilaku jujur di lingkungan masyarakat. Yang tadi udah contohin ya, tidak berbohong atau memfitnah orang lain. Kalau misalkan kalian tidak membuang sampah di tempatnya ya pasti kalian bisa jujur. Jangan sampai tadi membuang sampah di depan rumah orang. Ya, siapa yang buang sampah tidak ngaku. Padahal misalkan jihad sambil lewat lumayan. Nggak boleh ya. Mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Misal kita melanggar lalu lintas, jika salah ya ngaku salah. Ya. Tidak menyuap polisi ketika ditilang. Kalau ditilang jangan menyuap. Ya. Ada yang suka menyuap nih ditilang misalkan? Tapi di sini belum pada bawa motor sendiri apa dianterin? Ada yang bawa motor? Ada. Jadi kalau ditilang ya harus terima karena anak sekolah gak boleh bawa motor. Harus punya SIM, izin mengemudi ya. Kemudian mengembalikan uang kembalian belanja yang berlebih, sisanya dikembalikan, gitu ya. Oke, itulah 3 daripada sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya Bapak juga sudah siapkan nih biar tidak mengantuk. Untuk kali ini diskusinya tidak lagi menjawab pertanyaan, tapi memperhatikan gambar. Ini gambarnya. Bapak sudah siapkan untuk 3 kelompok. Silahkan kalian amati dari 3 gambar ini, kemudian dideskripsikan gambar ini tentang apa. Kelompok 1 menjelaskan tentang gambar 1, kelompok 2 menjelaskan tentang gambar 2, kelompok 3 menjelaskan tentang gambar 3. Silakan dikerjakan biar gampang Bapak bagikan gambarnya ya. Silahkan, waktunya adalah 10 menit. Silakan. Kelompok berapa dulu? Yang mau? Kelompok 3. Boleh, kelompok 3 silakan. Siapa? Dia, perwakilan kelompok 3, silakan. Kelompok 3 menunjukkan anak meminta izin ketika hendak pergi atau keluar rumah kepada orang tua. Oke, jadi kelompok 3 itu menggambarkan tentang anak yang izin ketika hendak keluar rumah. Oke, kasih poin buat kelompok 3. Selanjutnya yang siap kelompok berapa dulu? 2. 2, silakan. 2. Ya. Kelompok 2
Menunjukkan perilaku jujur dalam masyarakat, polisi menolak sogokan dari pengendara mobil. Berarti sikap polisi tadi tidak menerima sogokan. tidak menerima imbalan ya, sebagai misalkan biar tidak ditilang, karena itu perbuatan tidak jujur. Yang terakhir kelompok satu, silakan. Ya, silakan bacakan. Oke, jadi gambar satu itu menggambarkan siswa mengisi soal ujian, tidak melakukan mencontek, kemudian guru memberi apresiasi. Oke, kasih apresiasi buat semuanya. Oke, yang baru datang bisa menyesuaikan ke teman-temannya ya. Silakan dirangkum nanti materinya. Dan untuk pertemuan kali ini ada yang bertanya? Tidak. Oke, jika tidak silakan dibuka lagi grup masing-masing. Bapak sudah siapkan juga pertanyaan 15 pertanyaan, 10 pilihan ganda, 5 esai. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucap lafaz alhamdulillah.